Oke, di video kali ini saya bakal bahas secara singkat gimana cara kita untuk trading kripto dan trading forex. Nah, supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh ke layar yang ada di depan saya ini. Yuk! Udah saya siapin khusus di video kali ini, jadi kita bisa next dulu. Oke, di sini hal yang kita perlukan itu cuma ada 3. Yang pertama ilmunya, yang kedua disiplin, dan yang ketiga itu strateginya. Jadi sekarang kita bahas untuk ilmunya dulu nih. Nah, di sini untuk ilmu kita itu perlu tahu 2 hal yang utama ini. Yang pertama, kita harus tahu entry strateginya itu kayak gimana. Karena kita nggak boleh nih entry trading itu asal-asalan, karena ini bakal bikin modal kita habis kalau kita asal-asalan, teman-teman. Lalu yang kedua, kita harus tahu time frame trading yang kita pakai itu time frame yang berapa. Jangan sampai pakai time frame trading yang asal-asalan. Kalian mau scalping malah kalian pakai time frame weekly. Itu nanti saya bakal bahas dengan jelas. Jadi sekarang kita bisa next dulu, kita bahas dari entry strateginya ya. Nah, di sini ini adalah hal utama yang harus kita perhatikan karena banyak banget pemula yang menghiraukan hal ini. Nah, ini kita coba contoh pakai pembelajaran menggunakan supply demand strategi. Jadi contohnya kayak gini. Ketika di gambar sebelah kiri ini, teman-teman tahu bahwa perbedaan gambar kiri dan kanan ini adalah di kiri ini kita bisa entry, yang kanan itu kita jangan entry. Nah, saya bakal jelasin kenapa jangan entry. Yang di kiri ini kita udah bisa entry karena dia udah jelas memantul di area demand-nya ini, area supportnya. Lalu yang di kanan dia itu belum memantul sama sekali, dia baru bergerak turun tapi kita malah mau buy. Itu sama sekali jangan dilakukan. Lalu next kita bakal bahas secara chart pattern, itu kita juga ada high risk entry dan low risk entry, teman-teman. Nah, di sini kalau kita mau high risk entry, kita itu bisa entry ketika patternnya itu belum valid. Misalnya, di sini kita melihat sebuah chart pattern yang namanya bullish flag. Oh ya, kalau kalian bingung tentang chart pattern, saya bakal tunjukin di sebelah saya ini. Ini adalah Instagram saya. Kalian bisa belajar chart pattern di sana dan juga kalian bisa follow Instagram saya. Nah, di sini teman-teman, untuk high risk entry, ketika harganya baru turun sampai di sini, kita udah bisa beli. Yang mana ekspektasi kita itu harga bergerak naik, teman-teman. Atau kita juga bisa beli ketika dia baru breakout di sini. Lalu untuk low risk, kita itu bisa tunggu secara chart pattern dia valid dulu, dia breakout dulu, baru dia retest dari chart pattern ini, baru kita entry di sana. Jadi sekarang kita bisa next lagi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus tahu juga konfirmasi candlesticknya, karena tadi saya ada bilang di sini sebelum kita entry kita itu harus menunggu sebuah konfirmasi. Salah satu konfirmasi yang bisa kita tunggu itu adalah konfirmasi candlestick, teman-teman. Di sini kita udah bisa lihat, ini sumbernya dari Pinterest ya, Trading TV Pro. Jadi ini saya masukin juga sumbernya. Teman-teman udah bisa lihat di sini ada beberapa. Mungkin yang paling sering kita bakal lihat itu ketika di area support atau demand itu adalah chart pattern dari hammer seperti ini. Ini adalah sinyal buy position kita. Nah, yang selanjutnya yang saya mau bahas itu adalah tentang time frame trading. Jadi di sini time frame trading itu secara umum ada 2, ada low time frame dan juga ada high time frame. Low time frame ini seperti 30 menit, 15 menit, 1 jam. Itu kita pakai untuk entry position kita. Lalu untuk kita cari trend itu kita cari di 4 jam, 1 hari, bahkan 1 minggu, teman-teman. Jadi secara umum itu aja, tapi perlu kita bahas sebenarnya lebih detail. Saya udah pernah bahas ini lebih detail di video saya yang ini. Teman-teman nanti bisa cari ke sana atau tinggal klik aja di pojok kanan atas. Jadi sekarang kita next lagi. Sekarang kita belajar tentang disiplinnya. Yang pertama, kalau kalian punya modal, itu gunakan sebagai uang belajar. Uang belajarnya ini saya saranin jangan terlalu besar. Misalnya $100 itu juga udah bisa, teman-teman. Lalu yang kedua, money management itu pastikan 1-3%. Jangan lebih dari itu. Untuk video detail tentang money management, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Lalu yang ketiga, teman-teman harus komitmen. Nah, komitmen ini adalah teman-teman harus konsisten tanpa berhenti sama sekali. Karena kalau kita nggak konsisten dan kita nggak komit, itu kita nggak bakal berhasil dalam bidang apapun, bukan cuma trading aja. Dan yang keempat yaitu strategi testing. Nah, ini teman-teman perlu sesuaikan dengan style masing-masing. Misalnya kalian ada yang kerja kantoran, ya kalian pasti nggak bisa dong scalping karena ini kan memantaunya itu 24 jam atau bahkan teman-teman itu menghabiskan banyak banget waktu untuk memantau dari chart. Jadi sesuaikan aja. Misalnya kalian kerja kantoran, kalian cuma bisa mantengin itu beberapa kali aja dalam 1 hari. Saran saya kalian bisa swing trading dan gunakan time frame yang besar, teman-teman. Dan sekarang kita bisa next lagi ya. Di sini teman-teman saya pastiin harus punya community. Di sini saya ada community gratis ya dari forex dan juga crypto. Tentunya untuk yang forex itu kita juga ada private community yang gratis, teman-teman. Itu lebih private lagi. Kalau kalian pengen join nanti bisa klik link yang ada di deskripsi atau teman-teman tinggal baca aja
aja sesuai syaratnya, nanti teman-teman tinggal ikuti yang ada di formulir. Lalu untuk yang kripto, teman-teman juga bisa ikutan membership dari Billionaire Trader. Di sana juga bisa Zoom bareng saya, teman-teman bisa tanya apapun di sana. Jadi itulah pentingnya dari community ini. Dan sekarang kita bisa next lagi ya. Nah, di sini untuk strategi, saya saranin kalian belajar supply dan demand dulu. Karena itu adalah basic dari semua yang akan kalian pelajari ke depannya. Kalau kalian mau ngikutin cara saya, belajar supply demand atau support resistance dulu. Dan yang terakhir, jadi teman-teman harus belajar tentang support resistance mastery. Ini juga pembahasannya sama dengan supply and demand, tapi di sini saya praktekkan real tradingnya itu bagaimana. Bahkan di sini saya profit sampai 30 juta rupiah. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat saya kali ini. Saya harap ini videonya di bawah 5 menit, tapi kalau lebih ya mohon dimaafkan. Nah, sekian saja video saya kali ini. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.